Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, atas syukur binikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada dalam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkah kudrah iradah Allah pada saat ini masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tiada tara, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani serta rohani, serta nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan duduknya kita pada kesempatan malam ini, walaupun yang saya rasakan kayaknya kalau misalnya ngikutin nafsu mah aduh luar biasa malasnya, benar gitu. Tapi alhamdulillah ya, begitu nikmatnya kita duduk di majelis ilmu, walaupun kita sambil duduk sambil mendengarkan, insya Allah semua dicatat jadi pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting mudah-mudahan kita semuanya diberi istiqomahan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mautu kafaratul likulil muslim. Pada bab ini yaitu menerangkan kiparat kematian bagi orang muslim, atau kematian itu kiparat bagi orang muslim. Kiparat itu penglebur dosa itu. Rawa Abu Nu'aim bi sanadin hasanin sahih an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mautu kafaratun likulli muslim. Mati itu penglebur dosa bagi setiap muslim. Kalau kita mendengar hal ini, bahwa kematian itu adalah kiparat bagi orang muslim, ini agak lega kita itu. Kenapa? Karena yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu bahwa mati itu adalah kiparat penglebur daripada dosa itu, ternyata sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ternyata dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Sebab kita dilahirkan dari yang namanya suci dan dikembalikan kepada Allah harus dalam keadaan suci. Kullu mauludun yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pantas dan wajar ketika datang kita kematian, sebab kalau kita hitung nih, mulai dari balik sampai usia kita saat ini, hitungan kita ya, saya yakin lebih banyak daripada perbuat maksiat ketimbang ibadah itu. Sholat kita ya belum tentu benar, baca Quran kita belum tentu benar, ngaji kita belum tentu benar itu. Makanya lebih banyak maksiat daripada ibadah itu. Harusnya bagaimana? Kewajiban kita laksanakan. Setelah kewajiban kita laksanakan, semuanya kita serahkan kepada Allah. Diterima dan tidaknya kita tidak tahu itu. Kan kalau aturan kita bangga sama amal kita disebut ujub ya, disebut takabur. Makanya jangan pernah sekali-kali membicarakan satu kebaikan kita di masa lalu. Jangan.
Umpama kita udah berbuat baik di masa lalu, jangan jauh-jauh kemarin umpama, ya. Nah kemudian kita sebut-sebut terus kebaikan itu di hadapan orang. Nah sedangkan kita belum tentu tahu apakah yang pernah kita lakukan diterima atau tidak sama Allah. Tuh, makanya seperti itu. Makanya apapun yang telah kita perbuat, terutama amal kebaikan, itu kita serahkan kepada Allah. Ingat ya, sebelum kita kembali sama Allah, dosa-dosa kita melalui kematian dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara sakit biasanya, ya. Biasanya dengan cara sakit. Ada yang sakit kepala, ada yang sakit gigi, apalagi udah mulai usia menua, rematik, encok dan lain sebagainya. Kabulusan kurang berarti kurang kabulusan mah, kurang selimut nah kudu nambah. Berarti istirahat. Nah sana bisa diampuni ya, gitu. Ya itu, jadi macam-macam ya. Jadi macam-macam cara Allah itu untuk membersihkan dosa. Apalagi lagi dikasih sakit gigi, malu astagfirullah, gedeng-gedeng, jalan-jalan astagfirullah, nyari honto. Semakin lama sakit gigi, semakin banyak baca istighfar. Semakin banyak baca istighfar berarti dosa semakin rontok. Istighfar itu astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku. Wa inna makana mautul kafaratun likulil muslimin. Kenapa kematian itu menjadi kifarat atau pengubur dosa kepada orang umat muslim? Lima yalqahu bimardihi biqabrihi. Karena ya ketika kita sakitnya itu wabil qabrihi, dan ketika kita sudah masuk ke dalam kubur ya minal alami biqorinatin, ya dari cara keluarnya ciri tersebut, ya qolihi dauhan ataupun perkataan Rasulullah SAW, mamin muslimin yusibuhu ada, tidak ada satu orang muslim pun yang terkena satu ada, bahasa Sundanya pilara, ya min mardihi, baik itu sakit, pamasiwahu ilahatallahu biha sayyiatihi, maka Allah akan hapus daripada keburukan tersebut. Tuh ya, jadi satu kena penyakit pun ataupun pilaran, apa sih pilaran kalau bahasa kanyeri ya, apa sih kena duri pun ya, kecugan duri maksudnya ya, kecugan duri pun itu Allah hapuskan segala dosanya, apalagi dalam keadaan sakit. Ya berarti kalau misalnya sakitnya itu seumur, gimana? Kalau misalnya sakitnya lama gimana? Berarti Allah sedang menghapus dosa terus. Iya, menghapus dosa terus kelamanya begitu. Ya. Ya memang keterangannya seperti itu kalau misalnya dikasih rasa sakit. Nah bagi yang sehat, bagi yang nikmat harus banyak-banyak bersyukur. Itu berarti belum ada teguran dari Allah berupa sakit. Kalau teguran rambut putih mah udah tuh ya, itu mah dapat suratan terus dari malaikat itu diukai ngarane baik bukan lagi terus teguran baik tanya ke sekolah kalau tanya nyender tanya tidak mudah lagi seperti itu ya. Jadi perlu kita ketahui semua hadirin jemaah bahwa ketika kita akan masuk ke dalam kubur, tentu dosa-dosa kita diampuni atau dibersihkan oleh Allah melalui
penyakit dan lain sebagainya. Itu ya, itu berdasarkan hadis Rasul. Kita yakin sama Allah, ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia, itu kita berhusnudzon agar husnul khotimah. Itu karena orang muslim ada ya harapan untuk masuk ke dalam surganya Allah ketika imannya terbawa meninggal dunia.